Eh, Baiklah, kita lanjutkan dengan part kedua. Mungkin mengenai mandeh ini ada istilah cake yang sering kita dengar ini, Bang. Menurut Abang bagaimana cake itu? Kawasan ekonomi khusus ya? Ya. Nah, itu. Cake itu harus dipahami dulu definisi dan manfaat dari cake. Cake itu sebetulnya kan itu memberikan insentif Iya. kepada para pengusaha oleh pemerintah untuk Iya. mempercepat terjadinya pengembangan pariwisata. Iya. Kalau cake pariwisata, sehingga outputnya yang kita harus bicarakan. Lalu penting atau tidaknya cake-nya. Iya. Cake itu yang ada saat ini itu sebetulnya agak keliru. Cake yang ada itu sebetulnya kan cake industri. Sehingga cake industri itu mewajibkan adanya satu hamparan seluas 200 hektar. 200 hektar ya. Nah, kalau di industri memang diperlukan karena adanya bea masuk dan bea keluar, sehingga daerah itu menjadi zona yang restricted. Iya, iya. Tetapi kalau di Pariwisata? di pariwisata tidak perlu satu zonasi, tidak perlu satu hamparan. Tetapi cake itu harusnya adalah kawasan. Misalkan kawasan Mandeh dijadikan cake. Iya. Tanpa harus memiliki tanah pun itu bisa dijadikan cake. Oh. Kenapa? Karena pemerintah bisa memberikan insentif kepada siapapun yang membangun di kawasan yang ditentukan, ya, berupa insentif pajak dan kemudahan. Misalkan kemudahan perizinan, insentif pajak untuk 5 tahun pertama. Misalkan di Mandeh, itu level bupati kan bisa mengeluarkan perda, ya, Iya, iya. perda untuk pembebasan pajak untuk setiap pengembangan hotel di kawasan Mandeh misalkan selama 5 tahun. Iya. Nah, sementara kan infrastruktur sudah dikembangkan juga oleh pemerintah. Jadi Mandeh itu tidak dibangun pun cake, saya berani bertaruh tidak akan pernah bisa jalan. Iya, iya. Karena cake itu kan facility sebetulnya mengembangkan hotel dan lain-lainnya, tetapi core-nya kan attraction-nya. Jadi kalau kita bicara cake, itu harus dipahami cake itu output-nya apa? Output-nya kan kemudahan. Iya. Selama kita bisa memberikan kemudahan, tentu tidak diperlukan cake. Yang terjadi sekarang misalkan cake Otorita Toba. Cake Otorita Toba itu tidak berada di pinggir Danau Toba sehingga tidak akan bisa jalan. Yang begitu juga yang di Borobudur. Jadi seharusnya cake itu berada di kawasan destinasi. Destinasinya ya. Ya cukup mengeluarkan peraturan bahwa zonasi ini adalah cake, siapapun yang membangun di daerah ini itu dapat insentif. Jadi cukup kalau Mandeh mau jadi cake tidak perlu harus minta cake nasional. Bisa dengan bupati mengeluarkan perda mengenai pengembangan pariwisata. Dalam rangka pengembangan pariwisata, siapapun yang mengembangkan facility untuk pariwisata akan mendapatkan insentif. Ya. Itu sebetulnya sudah cukup. Ini banyak perantau yang ingin investasi nih, Bang. Cuman mungkin mereka masih menunggu info-info ya seperti Abang bilang tadi, zonasi macam-macam lah, dan mungkin sistem apa yang bagus, Bang? Apakah perantau ini, investor ini membeli atau kerjasama atau bagaimana nih, Bang? Sebenarnya persoalan investasi di Sumatera Barat itu sebelum kita masuk ke level bentuk kerjasamanya adalah pemerintah Sumatera Barat, pemerintah daerah yang harus kita kritisi itu adalah tidak menyiapkan satu master plan investasi yang jelas. Iya, iya. Seharusnya kan master plan investasi itu betul-betul clear. Iya. Kalau kita mau misalkan berinvestasi di pariwisata, pemerintah sudah punya mapnya dan lahan itu sudah seharusnya clear. Iya, iya. Sehingga investor datang, dia tinggal berinvestasi. Betul. Persoalan di Sumatera Barat itu adalah kita bicara mengundang investasi, tetapi ketika investor datang kita nggak tahu. Belum siap ya. Even misalkan hari ini kita datang ke Pemda, saya mau investasi misalkan pariwisata, mungkin mereka nggak bisa menunjukkan di mana yang memang secara konsep itu ingin dikembangkan dan tanahnya sudah free. Jadi nomor satu adalah pemerintah harus membuat yang namanya peta investasi. Peta investasi ya. Nah, melalui peta investasi itu, itulah yang didatangkan kepada para investor. Contoh misalnya penataan pulau. Iya. Kita mau mengembangkan pulau di Sumatera Barat, tapi coba kita cari, kita datang. Siapa yang punya pulau? Itu bisa 4-5 orang yang mengaku memiliki. Ini kan peran pemerintah harus menjelaskan kepada para investor bahwa ini sudah clear, sehingga investor datang tinggal berinvestasi. Kepastian hukum ya? Nah, kepastian ini yang tidak kita miliki, sehingga sulit bagi investor untuk datang. Persoalan kita bukan investor. Iya, investor siap banyak ya. Bahkan saya bisa mendatangkan banyak investor. Betul, betul. Tapi sulit sekali
mendapatkan di mana kita bisa berinvestasi. Begitu juga di Mande. Mande mungkin orang bilang banyak di sini bisa, di sini bisa. Iya, Tapi iya. saya pernah mencoba juga, sulit setengah mati mencari mana tanahnya, siapa pemiliknya, bagaimana bentuk dealnya. Iya, Kalau investor dipusingin kan mereka malas juga. betul, betul. Ya, nah ini menurut saya pemerintah daerah Iya, itu iya. harus memapping ini, membuat petanya. Iya, iya, Peta iya. investasinya bisa di mana saja dan berhubungannya dengan siapa. Iya, iya. Kan pemerintah harusnya menjadi fasilitator. Iya, iya. Nah ini yang saya lihat kelemahan terbesar di Sumatera Barat, sehingga investasi ke Sumatera Barat itu cenderung tidak seperti yang kita harapkan. Iya. Jadi selain investor membeli, mungkin sistem kerjasama mungkin salah satu opsi, Bang, ya? Iya, kalau bentuknya tentu bisa dengan membeli, bisa Iya. dengan kerjasama. Ya, Iya. tentu kalau kita bisa melakukan pemberdayaan dengan bekerjasama dengan masyarakat lokal, tentu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus ya. Tapi kalaupun dibeli yang tanah sudah milik pribadi juga bisa dilakukan. Bisa, iya. Tapi nomor satu adalah menentukan dengan siapa kita bisa melakukan engagement. Betul, Berapa betul. persoalannya kan sekarang ini sulit sekali. Sulit sekali Ya, info. untuk kita mencari, kita harus berhubungan dengan siapa. Betul, betul. Mungkin pengalaman sukses hotel-hotel Cisit Trans di Bali bisa juga mungkin ya, Bang, ya? Iya, Ya, sistem kerjasamanya, Bang, iya. ya? Karena memang kalau di Bali kita bisa mencontoh saja Sumatera Barat itu karena kepemilikan di Sumatera Barat itu hampir mirip dengan di Bali. Hampir mirip, Bang, ya? Ya, karena itu milik Banjar, kalau Iya. kita milik Kaum, Iya, itu kita bisa mengcopy contoh model kerjasama di Bali. iya, iya. Seperti juga Transhotel misalkan. Kita Hmm. bekerjasama misalnya dengan Banjar, ya dengan BOT misalnya 30-40 tahun misalkan. Mhm. Kan? Contohnya nih. Banjar itu apa, Bang? Banjar itu kampung ya. Oh, kampung. Nah, Oke. Jadi kita bisa kerja dengan, kalau di kita mungkin desa. Desa Kaum Kita ya. bisa bekerja sama dengan desa, bentuknya bisa BOT, bisa revenue sharing, Iya, bisa iya. macam-macam. Tetapi hak sewa itu kalau di Bali itu bisa diterbitkan HGB. Oke. Jadi HGB terbit di atas hak sewa, Hah? HGB-nya tetap bisa diagunkan ke bank. Oh, Sehingga menarik. memudahkan investor. Betul, betul. Sumatera Barat harus mencontoh hal positif seperti ini Oh, untuk bisa berkembang. ide menarik. Misalkan saya sewa tanah ke Pak Bimalis Iya, 30 tahun. iya. Saya bisa terbitkan HGB di atas hak sewa itu. Oh, oke. Dan saya bisa menjaminkan HGB ini ke perbankan. Di perbankan ya, untuk betul, melakukan betul. pembangunan, pengembangan dan lain-lain. Oh, ide menarik sekali itu, Jadi Bang, yang ya. dijaminkan bukan tanahnya, tapi Iya. HGB-nya Betul, atas betul. hak sewa. Ketika hak sewanya jatuh tempo, HGB-nya nggak bisa dieksekusi lagi. Betul, betul. Luar biasa. Makasih banyak, Bang, ya.